Oke teman-teman, karena ini udah malam ya, dan saya nggak bisa tidur, jadi saya record aja nih, jadi nggak bisa kenceng ya untuk suaranya. Nah, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk install OPN Sense teman-teman. Ini biasanya dipakai ya untuk di industri teman-teman. Dan saya coba-coba lihat fiturnya memang menarik ya. Untuk pertama mungkin kita bakal coba instalasinya ya. Nah, teman-teman bisa buka OPN Sense, download gitu, ISO ya. Teman-teman download aja nih di OPN Sense-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa download ya. Teman-teman pilihnya yang DVD karena kita kan menggunakan ISO teman-teman. Mirror location ini saya pakainya optionnya teman-teman. Terus teman-teman download aja, nanti otomatis dikasih ya linknya. Nah, di sini saya udah download teman-teman. Kita langsung ke pilih tombol aja ya. Di sini teman-teman bisa klik aja new. Terus teman bikin namanya Open Sense gitu. Terserah teman-teman sih pengen namanya apa. Di sini karena memori saya penuh ya, jadi saya pindahkan ini teman-teman ke dalam disk D ya. Nah, ini opsional sih teman-teman, kalau mau di default nggak apa-apa juga. Ini kita ganti nama jadi 1. Nah, ISO-nya ini teman-teman arahin ke tempat teman-teman download gitu. Kalau saya berada di sini ya, saya download, saya pindahin ke dalam folder YouTube teman-teman. Nah, di OS ini teman-teman pastiin pakainya si mana tadi ya, BSD teman-teman. Terus yang 64 ya, karena kalau 32 itu nanti error teman-teman. Saya udah nyoba ya, itu tulisan errornya itu adalah CPU doesn't look, karena si Hyper-V nya nggak jalan ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja ganti ke 64 bit ya, karena itu dia jalannya di 64 bit gitu, sedangkan kita maksa dia di 32 bit, jadi nggak bisa ya. Di sini teman-teman bisa atur memorinya ya, saya pakainya 2 GB aja teman-teman, dan juga CPU-nya saya pakai 2 aja ya. Di sini untuk memorinya saya kasih 20 deh ya. Oke, ini sudah kita finish teman-teman. Nah, sekarang kita bakal setting networknya ya. Pertama itu saya mau ini biarin aja ya. Di sini kita pakainya kita pakai internal network ya. Soalnya nanti mau saya konekin ke dalam router Mikrotik nih. Untuk kita melakukan konfigurasi di OPN Sense ya teman-teman, karena saya di BGP lagi ini ya, mungkin burnout ya. Saya agak sedikit males ngerjakannya ya. Jadi saya ganti dulu, ngubah suasana ke PFSense, OPN Sense teman-teman, bukan PF ya, tapi ini sama kayak PFSense. Nah, ini saya ganti ke bridge ya biar masuk internet. Di sini nanti mau saya colokin ke Mikrotik nih. Teman-teman langsung aja jalanin untuk si PM-nya teman-teman. Sambil saya cek ya, udah berapa menit? 2 menit ya, lumayan cepat. Kita tunggu. Nah, lama ya teman-teman, jadi saya skip aja. Oke teman-teman, ini sudah masuk ya, sudah berjalan. Nah, kalau teman-teman nggak pakainya 64 bit yang FreeBSD tadi teman-teman, maka dia akan muncul notif CPU doesn't support long mode katanya teman-teman. Nah, itu ya yang bikin nanti nggak bisa diterusin gitu. Nah, di sini masih proses ya, ini teman-teman tunggu aja karena ini otomatis teman-teman. Nah, itu udah ada link up kita, jadi mungkin saya stop lagi lah karena ini cuma proses aja, teman-teman cuma nunggu aja kok. Oke teman-teman, ini udah selesai untuk prosesnya ya di Logna. Sebenarnya ini aplikasinya udah bisa dijalanin teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja nih untuk IP address-nya, karena di sini kita menggunakan bridge, kita bisa langsung aja ke IP address ini. Namun di sini ini versi ibarat kata itu bukan beta sih, ibarat katanya itu ketika kita config ya, terus kita restart VM-nya atau restart ke perangkatnya ke restart, maka dia akan terreset konfigurasinya teman-teman. Makanya itu kita perlu installer ya. Jadi kita bakal install burning ya kita, agar dia nggak pakai mode yang ini teman-teman. Teman-teman login aja sebagai installer nih. Terus teman-teman masukin passwordnya OPN Sense gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin saya perbesar aja. Yes. Nah, di sini kita pakai katanya drivernya kita bakal default aja teman-teman. Ini keyboardnya ya, kita pakai default aja. Nah, di sini kita pakainya JFS teman-teman. Ini proses lagi. Nah, katanya memori kita terlalu rendah nih teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, kita bisa paksa teman-teman. Kata dia idealnya itu 3 GB, tapi nggak apa-apa, kita paksa aja.
Nah di sini karena saya di virtual machine ini ya, sebenarnya teman-teman bisa bikin RAID ya. RAID itu teman-teman menggabung beberapa harddisk atau penyimpanan atau SSD, biasanya harddisk sih, digabung agar bisa kayak failover high capability gitu teman-teman. Dia aktif bersamaan ya. Jadi datanya itu nggak bakal hilang teman-teman, ada backupnya ya. Biasanya itu lebih dari 2 gitu. Nah karena di sini kan saya cuma pakai 1 penyimpanan ya, saya nggak pakai 2 dan ini VM. Jadi kita pakai non redundant ya. Jadi ini cuma 1 penyimpanan. Nah ini pilih penyimpanannya teman-teman, klik aja tab. Nah biar bujur mintang ya teman-teman. Oke. Katanya mau di destroy teman-teman atau di format ya. Jadi kita nggak apa-apa. Kita tunggu proses formatnya. Kalau lama saya skip. Nah ini mungkin saya skip teman-teman. Saya sampai proses selesai ya teman-teman, tunggu aja kok, itu cuma nunggu aja. Oke teman-teman, ini saya liatin ya prosesnya. Jadi nanti teman-teman kayak gini ya, tunggu aja sampai selesai ini teman-teman. Ini saya skip lagi sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini udah selesai untuk proses burningnya ya. Di sini kita bisa dapat menu lagi teman-teman, yaitu kita mau ganti password atau enggak gitu katanya. Di sini saya nggak pakai, kita pakai defaultnya aja teman-teman. Terus teman-teman reboot sistem, jangan lupa untuk mencabut drivernya teman-teman, drive ya penyimpanannya. Nah baru teman-teman, nah ini teman-teman tunggu lagi ya, karena itu proses lagi. Jadi saya skip dulu. Nah oke teman-teman, ini udah selesai ya untuk proses bootingnya tadi. Sekarang teman-teman login aja lagi. Saya kan nggak ganti password ya, jadi teman-teman kalau ganti password silahkan isi passwordnya aja ya. Kalau saya masih pakai defaultnya teman-teman. Nah di sini kita bisa cek dulu untuk ping host dulu ya. Kita mau cek apakah di bridge kita sudah masuk untuk internetnya teman-teman. Ini saya kasih. Nah ini udah jalan ya teman-teman untuk si DHCP ya, karena sebelumnya itu saya. Jadi sebenarnya teman-teman ketika yang di awal tadi itu waktu dia booting ya, itu ada setting untuk membuat IP. Teman-teman mau DHCP atau enggak gitu. Nah, cuma di sini ya, teman-teman juga bisa melakukan setting IP-nya ya. Nah, di sini kita ada sedikit mana mau saya nggak kelihatan nih. Nah, di sini kita nggak bisa melakukan ini ya teman-teman, apa namanya, ping ya, karena ini kena firewall-nya teman-teman. Nah, ketika saya coba, jadi kita nggak bisa akses untuk si ininya teman-teman, si apa namanya, si absensinya teman-teman. Nah kita bakal coba ping ke laptop saya nih di dalam virtual machine-nya teman-teman. Kita coba, kita ganti dulu ke shell teman-teman. Terus kita coba ping ya ke laptop saya 172.23.56. Saya cek sebentar untuk IP kita 49 ya untuk IP saya. Dia reply ya teman-teman, tapi kebalikannya, kita nggak nge-reply ke sini ya. Ctrl C dulu. Kita cek dulu IP config ya. Aduh, nggak jelas ya. Coba saya exit dulu teman-teman. Nah IP kita bakal coba ping ke 98 teman-teman. Ping ke 172.23.56 dan berapa ujungnya? 98 ya teman-teman. Sini kita nggak bisa, ini nggak reply ya, karena ini terkendala firewall-nya teman-teman. Jadi kita nggak bisa untuk akses si web ininya ya, nih web UI-nya teman-teman. Tapi kita bisa ngakalin, kita bisa coba dengan ini apa? Kita exit dulu, kita ke shell. Nah teman-teman bisa matikan dulu untuk firewall-nya, pfctl min D gitu. D itu artinya disable ya. Nah sekarang kita coba ping. Soalnya ini si one-nya ini ya teman-teman, kita kan nge-bridge-nya ke one-nya ya, itu tertahan ya teman-teman, atau ada firewall-nya. Kita coba ping dulu deh. Nah ini udah reply teman-teman, karena firewall-nya saya matikan ya. Nantinya bakal kita coba untuk mengatasi ini ya di virtual machine teman-teman. Kita coba dulu untuk akses webnya nih. Nah ini masih pakai HTTPS ya. Nah di sini kita login menggunakan root.
Ini yang teman-teman bikin sebelumnya ya. Nah, kita udah berhasil teman-teman untuk mendapatkan si instalasinya ya teman-teman. Caranya cukup simpel ya. Nah, nantinya ini saya bakal bikin untuk konfigurasinya ya, yang seperti biasa kayak di router, cuma di sini menggunakan OPNsense teman-teman. Nah, mungkin untuk saat ini itu saja ya untuk berbagai fitur-fiturnya ini. Nanti akan saya bikinkan teman-teman videonya ya, karena saya lagi BGP lagi apa gitu, nggak pengen BGP, jadi saya ngubah arus dulu ya. Kemarin kan di VPS ya. Nah teman-teman, jadi caranya cukup simpel ya. Pertama teman-teman kita ulangi lagi, download dulu ya untuk si ISO-nya, pastikan pakai yang DPD karena ini pakai ISO jadi DPD ya. Terus teman-teman ke sini ke virtual machine, teman-teman kasih nama, terserah teman-teman bisa ubah nih foldernya atau nggak perlu gitu. Kalau saya ubah ya. Nah di sini karena saya sebelumnya udah ada ya, teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman arahin aja ke tempat file option teman-teman download gitu. Kita ambil ya, terus OS-nya teman-teman pastikan pakai yang BSD. Jangan lupa harus yang 64 bit teman-teman, karena kalau 32 bit nanti muncul notif bahwasanya CPU-nya nggak support mode long gitu. Itu error ya teman-teman, karena harusnya kita makainya 64 bit, tapi malah karena kita nggak setting di sini, dia jadinya bisa putar ya, itu jadi 32 bit teman-teman. Itu yang bikin error ya. Kalau teman-teman play aja, terus tunggu sampai dia muncul seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman login gitu. Ada 0 ya, kita logout. Ini masih di ini ya. Teman-teman logout. Nah, terus teman-teman nanti dapat tampilan seperti ini teman-teman. Teman-teman belum logout ya. OPNsense. Nah, nanti teman-teman dapat tampilan seperti ini. Teman-teman bisa login sebagai installer. Terus nanti ketika diminta password, teman-teman isi aja. Di default password itu adalah OPNsense teman-teman. Nah, ketika itu teman-teman tinggal ikutin saja ya seperti video saya tadi. Pertama itu kita pilih keyboardnya. Terus teman-teman nanti ya ikutin prosesnya aja. Nanti di situ juga ada setting keyboard tadi ya kalau nggak salah. Terus setelah setting keyboard selesai, teman-teman nanti disuruh tentuin password mau diubah atau enggak. Terus teman-teman reboot. Sebelum di reboot, teman-teman cabut dulu disknya ya. Nah, ini teman-teman cabut yang OPNsense-nya, baru teman-teman restart lagi, maka dia udah jalan teman-teman. Itu biar ini aja teman-teman, biar dia nggak soalnya ketika teman-teman kalau nggak pakai yang installer tadi, di sini nanti muncul notif teman-teman. Notifnya itu bilang kalau si aplikasi atau PM-nya itu atau teman-teman installnya di hardware itu restart, maka dia akan hilang konfigurasinya teman-teman, nggak ke-save ya. Ketika dia restart, maka dia akan hilang. Nanti muncul nih di sini. Mungkin saya tampilin ya, saya ada screenshotnya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman bagaimana cara kita menginstal OPNsense ya di VirtualBox teman-teman. Nantinya kita bakal coba untuk konfigurasi di OPNsense ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.